Halo, kami dari kelompok 10 akan memberikan penjelasan materi pada mata kuliah Hukum Bisnis mengenai penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Apa itu sengketa bisnis? Sengketa bisnis merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Sengketa dapat muncul dari perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau perselisihan terkait transaksi bisnis. Secara rinci, sengketa bisnis dapat berupa sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa hak, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, sengketa pembangunan konstruksi. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian ini menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kelebihan penyelesaian secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Yang kedua adalah penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian ini dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kelebihan penyelesaian secara non-litigasi adalah prosesnya lebih cepat, murah, dan fleksibel. Terdapat beberapa lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, di antaranya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas. Ada pula alternatif penyelesaian sengketa APS yang bisa dijadikan sebagai cara penyelesaian dalam sengketa bisnis. APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Urgensi dari penggunaan alternatif penyelesaian sengketa terletak pada kemampuannya untuk menyediakan solusi yang lebih cepat, efisien, dan harmonis dalam menangani sengketa bisnis. Dengan memilih metode APS yang tepat, para pelaku usaha tidak hanya dapat menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis, mengurangi beban pengadilan, dan memastikan kelangsungan usaha mereka di tengah dinamika dunia bisnis yang kompetitif. Ada beberapa model alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Kedua, negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak, yaitu pihak kita dan pihak lawan, di mana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik demi kepentingan kedua pihak. Selanjutnya, melalui mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Yang keempat adalah konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Terakhir adalah penilaian ahli. Tanggapan ahli adalah segala sesuatu yang merupakan dasar pemikiran dan indikator dan penyelesaian sengketa bisnis, karena dalam penyelesaian sengketa harus melihat aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya.
Sekian materi yang kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih.